Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kami bermenggunakan nama di mana nama dari kelompok kami saya Pak Saputra. Saya Mas saya Yoga. Saya Maria. Kami akan melakukan wawancara dengan Bapak Umi Amri di mana dia berprofesi sebagai kadis di desa wisata. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Kami siswa dari SMKN 1 Anambas ingin melakukan sesi wawancara terhadap Bapak yang selaku Kades di Desa Tusatan. Kami ingin memberikan Bapak beberapa pertanyaan yang bertemakan penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari, Pak. Langsung saja ke pertanyaan pertamanya, Pak. Pertanyaan pertamanya ini, Pak, memasuki sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya, bagaimana menurut Bapak cara menerapkan nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Baik. Untuk sebelumnya ya, ini kita dari SMK kan. Iya, Pak. Untuk wawancara ini kan untuk apa sebetulnya? Nanti bervideo. Lebih ke untuk mendalami atau mengetahui peran-peran masyarakat dalam menjalankan Pancasila. Jadi kalau untuk Pancasila, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa ya. Untuk ketuhanan yang Maha Esa itu udah jelas ya, jelas sekali kalau di agama itu pendekatan umat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih utama. Untuk menjalani ketuhanan yang Maha Esa itu kita mempercayai bahwa ada Tuhan itu hanya satu. Selain dari itu, untuk yang kita tahu selaku umat Islam, dengan adanya Tuhan yang satu, kita tidak melupakan Tuhan. Jadi selaku umat Islam, pendekatan dengan Tuhan itu banyak hal selain melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangan dari ketuhanan yang esa, kepercayaan kita bahwa Tuhan itu hanya satu. Begini Pak, dari jawaban Bapak tadi kan berarti ketuhanan Maha Esa ini kalau menurut Bapak tuh hanya menuju ke satu Tuhan, yaitu Allah, yang dimana itu Tuhan bagi umat Muslim yang beragama Islam, Pak. Ya. Tapi kan kalau kita lihat secara politik, ketuhanan masuk dari Pancasila, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, itu kan mencakup semua Tuhan dari agama-agama lain, Pak. Ya, ini ketuhanan yang Maha Esa. Yang jelas ini Tuhan ya. Tuhan itu satu. Ini yang saya sebutkan tadi itu hanya di Islam ya. Kalau untuk ke agama lain, ya mereka juga pasti ketuhanan yang Maha Esa pasti satu juga. Esa itu kan satu. Jadinya mereka menganggap sama yang seperti kita anggap. Ya mereka punya Tuhan. Kita contoh misalnya ke Kristen ya, atau yang ke Buddha. Mereka itu punya Tuhan sama dengan kita. Nah cuman pasti ya setiap agama itu ada perbedaan. Jadi kita punya Allah, mereka tidak mempercayai itu ada Allah. Jadi, mereka hanya percaya sama Tuhan. Tuhan Allah, mereka itu Allah. Sementara kita Allah, Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Sama kita Islam punya Tuhan yang satu, Kristen juga punya Tuhan yang satu, Buddha dan agama lain juga punya Tuhan yang satu. Menurut Bapak dengan adanya sila pertama nih kan, dari banyaknya agama di negara kita nih Pak, apakah kita nih bisa menerapkan sila pertama dengan baik, yaitu seperti toleransi antar agama, Pak? Kita tidak bisa ngambil di luar ya, kita ngambil di Anambas saja. Kalau di Anambas itu toleransi agama itu sangat kuat ya. Islam
menghargai agama lain seperti Kristen, Buddha juga menghargai agama Islam. Jadi kalau untuk hal itu nggak ada masalah untuk di daerah kita, khusus di Anambas. Kalau kita lihat di Indonesia itu banyak, ada yang tidak menyukai Kristen, Kristen juga banyak menyalahkan Islam. Itu untuk dunia, untuk Indonesia. Kalau dunia itu lebih parah lagi. Gitu. Saya cuma mengambil yang ke Anambas. Kalau Anambas ini untuk keagamaan Islam, Kristen, Buddha dan yang lainnya nggak pernah ada masalah, aman-aman aja. Karena kenapa? Karena mereka itu memegang ketuhanan yang Maha Esa itu. Memiliki prinsip yang sama. Iya, prinsip yang sama. Oke lah Pak, kita lanjut ke pertanyaan 2, yang dimana mencakup nilai sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, menurut Bapak, apa arti kemanusiaan yang adil dan beradab itu? Kalau untuk zaman sekarang, untuk keadilan apa tadi? Keadilan dan beradab. Nah, kalau Indonesia ini untuk keadilan itu udah tipis ya. Penilaian saya untuk keadilan, memang kalau negara kita ini mengutamakan keadilan. Tapi kalau kita lihat sehari-hari, keadilan yang terjadi sekarang ini saya pikir nggak ada, apalagi dengan terjadinya demo besar-besaran itu karena tidak ada keadilan gitu. Orang kecil ditambah dikecilkan, orang besar dibesarkan. Contoh kecilnya, anggota dewan gajinya dinaikkan, sementara rakyat menjerit sekarang ini dengan kerusuhan rakyat. Gimana keadilannya gitu? Jadi sekarang ini kita lihat untuk keadilan itu udah gimana ya? Saya nggak bisa saya baca lah kalau untuk keadilan yang dari sila kedua itu udah tercoreng kalau saya lihat dengan kepemimpinan kita sekarang. Berarti Pak, kalau untuk sila kedua ini berarti betul-betul tidak bisa diterapi dengan baik di negara kita Pak. Jelas, memang nggak diterapkan yang sesungguhnya lah. Kita udah lihat, anak kecil sekalipun lihat hari ini pejabat-pejabat dimakmurkan, rakyat dimiskinkan, ditambah miskinkan. Di mana keadilannya ada? Kan nggak ada, nampak keadilannya. Seperti kenaikan pajak Pak. Ya, memang pajak hari ini ya, kemarin pajak kita dinaikkan karena ada demo. Pajak sekarang jalan di tempat, nggak berani dinaikkan. Kenapa? Takut terjadi demo yang lebih besar dari yang kemarin. Yang kemarin itu cukup besar, hingga rumah-rumah pejabat pun dijarah. Kenapa? Karena mereka yang mencari keadilan yang hilang selama ini. Tapi ternyata enggak juga terbit sampai sekarang. Menurut Bapak, kalau untuk kita kembali menjalankan keadilan untuk masyarakat Pak, hal yang pertama harus diperbaiki dari negara kita ini apa ya? Sangat banyak ya yang harus diperbaiki. Memang kuncinya di pemimpinnya. Di pemimpin karena apa ya? Pemimpin kita kayaknya sistem kepemimpinan itu yang harus dirubah sekarang. Karena pemimpin nomor 1 kita ini mengiyakan, hanya mereka mendengar, beliau hanya mendengar informasi, tapi di lapangan beliau nggak tahu. Kan ada pemimpin yang turun di lapangan, dia tahu, dia ngerti. Nah, pada akhirnya ditemukan itu keadilannya ditemukan. Tapi untuk pemimpin nomor 1 kita itu dia hanya diam di tempat, nggak memperhatikan rakyat, itu hanya mendengar. Ya, yang harus dirubah cara sistem kepemimpinan itu yang harus dirubah. Terima kasih Pak. Ini untuk sila kedua kami sudah bisa mempelajari secara lebih dalam. Kita lanjut ke sila ketiga ya, yang dimana kan yang berbunyi Persatuan Indonesia. Menurut Bapak ini macam mana cara nak jaga kesatuan di negara kita? Kalau di negara terlalu besar di lingkungan sekitar kita Pak, seperti desa nama.
menjaga kesatuan. Kesatuan, untuk menjaga kesatuan saya ngambil agak jauh lah, jangan nambah kita nggak perlu ke Indonesia atau dunia. Memang untuk menjaga itu saya ya, sebagai kadus di Ananga ini sangat menjaga keutuhan itu supaya hal ini nggak merembet kemana-mana. Jadi saya bisa menyatukan masyarakat saya di Ananga ini. Nggak pernah di Ananga ini terjadi hal-hal yang tidak yang kenapa? Karena tadi itu apa yang terjadi, Kesatuan. saya menjaga kesatuan ini supaya masyarakat Ananga ini bisa bersatu. Gimana cara bersatu? Saya berusaha membawa masyarakat itu supaya mereka bisa ngerti akan hal-hal yang lebih apalah untuk kedepannya saya bawa. Nah hari ini kita ngelihat ya pemuda Ernanga tanpa saya mereka itu kayak kehilangan apalah gitu. Nah, saya berusaha supaya mereka itu menjaga itu, apapun saya yang mengendalikan mereka apa mematuhi apa yang saya perintahkan. Maka hal ini tidak pernah terjadi. Ya, pernah terjadi. Untuk menjaga keutuhan itu saya selalu memberikan pandangan ke mereka untuk menghargai satu sama lainnya gitu. Dan mereka saling menghargai, yang muda menghargai yang tua juga menghargai yang muda. Maka di anak ini tidak pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pertengkaran kecil itu biasa. Gitu. Kalau menurut Bapak, dari selama ini Bapak memimpin di negara di Erlangga nih akan Pak, apa dampak yang benar-benar positif dari kesatuan yang berhasil Bapak bentuk untuk desa Erlangga ini? Ya, saya membawa kekompakan kebersamaan masyarakat Erlangga dan pemuda. Saya menyatukan mereka. Jangan sampai pemuda ini nggak mau mendengar apa yang dikatakan oleh para orang tua. Mereka akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Nah dampaknya sekarang kekompakan itu yang lebih baik. Saya contoh ke daerah lain untuk apa kalau ada kegiatan di satu daerah khususnya di Ananga ini, kalau di Ananga ini seluruh dari ujung ke ujung ngumpul untuk melaksanakan itu. Nah, itu suatu kekompakan yang saya sangat bangga. Terus kalau ada kematian mereka itu selalu ngumpul dari ujung ke ujung ngumpul. Sementara di daerah lain kalau ada kegiatan misalnya orang kawin atau orang meninggal itu hanya keluarga, masyarakat nggak peduli. Kalau keluarga saya banyak keluarga banyak yang mati. Tapi kalau di desa saya berusaha dari ujung ke ujung supaya mereka itu bersatu untuk membantu satu dengan yang lain. Berarti kalau untuk sila ketiga ini sudah benar-benar berjalan dengan baik. Kalau untuk di sini alhamdulillah. Kalau dari untuk sila ketiga alhamdulillah desa Siantan khususnya Erlangga itu berjalan dengan baik. Oke Pak, terima kasih. Kita lanjut lagi ke sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah pertanyaan Pak, menurut Bapak mengapa musyawarah ini atau sila keempat ini betul-betul penting dalam kehidupan sehari-hari Pak atau di masyarakat? Permusyawaratan itu sangat penting, apalagi kadis kami ya sedikit masalah rapat. Bahkan dalam minggu-minggu ini saya rapat 4 kali dalam 1 minggu 4 kali. Ini pejabat penting, seorang pejabat besar kayak anggota dewan gitu. Tapi kalau untuk desa kami memang untuk hal ini sila keempat itu memang kami pegang. Bahkan hari ini kami masih rapat, kemarin kami masih rapat. Banyak hal yang harus kecil masalahnya harus dimusyawarahkan. Sementara kita punya BPD yang harus membawa musyawarah itu, BPD, Badan Permusyawaratan BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Nah, dia yang harus bermusyawarah membawa apa yang akan terjadi ke depannya, apa permasalahan BPD yang seharusnya. Tapi untuk kami sekarang terutama Pak Kadis ya membebankan ke Kadus kalau ada permasalahan saya harus merapatkan bersama Pak Kadis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi musyawarah itu penting ya, sangat penting. Karena dengan musyawarah itu segala sesuatunya bisa terselesaikan.
Jadi gini, waktu kan kalau untuk di desa Erlangga, musyawarah ini sudah benar-benar berjalan dengan baik. Dan ketika terjadi rapat atau musyawarah ini, pasti memiliki beda-beda pendapat. Ketika memiliki masing-masing beda pendapat itu Pak, apakah pernah yang terjadi perselisihan atau emosi yang memuncak ketika rapat musyawarah? Selama saya menjabat, terus saya menjabat awal saya di desa Siantan ini saya BPD saya dari desa Rasu di sini selama 9 tahun saya BPD, luar biasa saya menjabat. Terus setelah habis masa jabatan saya ditarik dari Kades di staf desa sebagai pembangunan, staf pembangunan di desa. Nah karena di desa itu ada kadus muda tidak bergerak, kalau orang muda kurang pendekatan dengan masyarakat, kami rolling, saya dipindahkan ke kadus. Kadusnya naik jadi pembangunan. Apa tadi? Aku kalau memiliki pendapat yang berbeda-beda. Oh itu dalam rapat ya. Itulah selama saya menjabat dari BPD sampai sekarang nggak pernah ada sih dalam rapat itu ada perdebatan satu dengan yang lain, tapi alhamdulillah di dalam musyawarah itu terselesaikan, nggak sampai dibawa keluar harus dendam sampai keluar, nggak, selesainya di situ. Kenapa? Karena kalau rapat itu yang lebih sensitif itu keuangan. Nah di situ yang sering ada perdebatan di dalam rapat. Kalau untuk hal-hal lain, misalnya ada bantuan dari pemerintah, itu pasti ada perdebatan karena ada yang dapat, ada yang tidak, pasti ada. Tapi saya kadus dan kadis itu memberikan penjelasan kepada masyarakat itu yang betul-betul mereka itu bisa paham, bisa ngerti. Nah, misalnya kalau ada bantuan itu tidak mencukupi, ada yang tidak dapat. Nah, kita berikan penjelasan yang lebih membuat mereka itu lebih ngerti. Karena bantuan itu tidak satu kali, nanti bulan berikut atau tahun berikutnya baru yang dapat itu kita kasihkan. Nah, itulah penjelasan kita ke warga. Itu masalah bantuan. Begitu juga dengan masalah keuangan desa. Mereka selalu mempertanyakan itu. Nah, apalagi sekarang ini penjelasan kita, kalau masalah keuangan desa itu kan bukan masalah kita di sini. Pencairan dana itu tidak pernah cukup. Gaji staf desa, RT RW itu sering tertunda, apalagi sekarang itu. Tunjangan kami 3 bulan tidak keluar sama. Masyarakat pun tidak paham itu. Mereka nggak, kalau ada rapat, walaupun ada perdebatan, kita jelaskan itu, mereka langsung ngerti. Jadi mungkin kalau untuk sila keempat ini benar-benar berjalan dengan baik. Kalau di tempat kami ambil. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir lah. Tentang sila kelima kan yang tentang keadilan sosial. Jadi kan kita juga sudah bahas tentang sedikit keadilan. Menurut Bapak, keadilan tadi kita membahas ke negara seperti kepemimpinan besar kita. Sekarang kita bahas ke desa aja. Untuk keadilan di desa, kalau untuk selama saya hidup juga sudah terjalan dengan baik. Tapi tidak tahu kalau untuk Bapak, kalau lebih lama hidup dan menjabat lebih tinggi, menurut Bapak keadilan di desa-desa kita ini, bukan desa yang saja, seluruh desa, menurut Bapak terjalan dengan baik enggak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat kita ini tidak merasakan keadilan yang betul-betul, keadilan sosialnya, bukan masalah materi ya. Kalau untuk sosial ini seluruh rakyat Indonesia mungkin merasakan keadilan sosial apa dulu gitu ya. Jadi kalau untuk kita desa Siantan, alhamdulillah ya, kalau kita udah adil, kalau satu desa itu nggak ada permasalahan, kita pikir pasti mereka itu merasakan keadilan itu ada di mereka. Kalau mereka itu tidak mendapatkan keadilan sosial bagi mereka, pasti mereka akan bersuara. Tapi kalau desa kami enggak ada itu.
karena keadilan sosial itu memang sudah mereka dapatkan. Apalagi sekarang untuk sosial keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu yang dijeri-jerikan mahasiswanya di situ. Ada daerah yang tidak mendapatkan keadilan, itu ada, bukan hanya itu. Mungkin untuk Anamas ada daerah yang tidak mendapatkan itu. Nah sekarang kalau memang harus adil, pembangunan sekarang harus adil. Ada daerah yang bangun, ada daerah yang belum bisa membangun. Nah, kenapa? Karena masalah dana itu tadi. Karena karena pemerintahan pusat mereka tidak memikirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak menyeluruh. Kalau infrastruktur yang dibangun hanya di Papua di zaman Jokowi. Nah, sekarang udah zamannya si Prabowo belum ada apa-apanya. Gitu. Nah, cuman kadis yang memikirkan dari desanya. Maka untuk keadilan sosial itu ya harus berbuat, walaupun dana desa yang masih banyak jadi utang desa, mau harus melaksanakan itu. Jadi kalau untuk desa kami lah, untuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, itu kita tidak mungkin harus mencapai 100% untuk keadilan sosial, tapi di atas dari 50, di bawah dari 80 itu keadilan sosial sudah ada. Jadi keadilan sosial berarti bisa masyarakat antar masyarakat. Iya. Menurut Bapak, masyarakat sesama masyarakat nih bisa bersikap saling adil nggak, Pak? Kalau tidak mandang remeh keluarga yang sedikit memiliki kekurangan. Kita saling bantu. Kita contoh gini, kalau ada orang menikah, masyarakat kita ini musyawarah dulu sebelumnya musyawarah. Kalau ada orang nikah, kita kumpulkan dana ini membantu orang yang punya acara. Itu satu, itu terlaksana, berjalan terus sampai sekarang tidak mati. Terus kalau ada orang sakit, nah sekarang ini kan ada orang sakit, saya mengumpulkan dana ini, harus pungut orang sakit dari dana orang sakit itu. Nah, itu kan antar masyarakat itu memikirkan untuk warga yang lainnya, saling membantu satu dengan yang lainnya. Nah hari ini saya udah ada nih, Bapak ini kan sakit nih. Iya Pak. Nah setiap RT itu mengumpulkan dana, siapa yang sakit mengumpulkan dana, ada 6 RT, dana itu belum diantarkan kesehatan. Pasti ada perhatian dari masyarakat untuk masyarakat yang lainnya gitu. Nah mereka keadaan sosial mereka itu tinggi. Sosial mereka masyarakat kami khususnya ya, tapi kalau daerah lain cenderung tidak ada seperti yang melakukan orang kawin harus pungut bantuan orang sakit, pungut bantuan orang meninggal. Bahkan orang meninggal itu tidak mengeluarkan dana untuk satu hari itu, dibantu terus nanti apa segala macam kebutuhan mayat itu dibantu semua, karena nah di situnya keadilan sosial itu ada sosial masyarakat saya di anak ini sangat tinggi. Berarti kalau untuk di desa Relanga ini, kalau untuk sila kelima sudah benar-benar berjalan yang baik, Pak. Sangat Kalau untuk di daerah saya saja, Pak, memangnya kalau untuk saling membantu itu kami pasti seperti orang ada acara nikahan kami menolong, tapi itu hanya sekedar menolong dengan tenaga. Kalau untuk dengan bantuan mungkin kalau secara dalamnya ada yang nolong, tapi hanya sukarelawan saja. Tapi kalau untuk di desa Nanga ini sudah benar-benar bagus, Pak. Kalau untuk sila kelima Nanga ini udah saya bilang hampir 100%. Kalau untuk bantuan orang meninggal atau orang kawin, orang sakit, orang kawin itu dari tenaga, pikiran, bahkan mereka selain memberikan sumbangan yang 10.000, 5.000, mereka ada yang ngasih beras, gula, itu dibantu. Tapi tidak seluruh lah kalau untuk secara pribadi. Tapi kalau sumbangan berupa uang itu ya saya akui, saya bangga untuk satu. Apalagi kalau orang meninggal di kuburan itu ramai, sangat ramai. Yang kerja tidak ramai, tapi yang datang itu sangat ramai. Kalau untuk masyarakat saya Baik, saya rasa sudah cukup untuk wawancara hari ini, dan saya benar-benar merasa sangat
kagum dengan Desa Erlangga yang dimana sila penerapan Pancasila ini sudah berjalan dengan benar baik. Kecuali tadi ya tentang sila kedua, ya itu pun karena memang dari pemimpin kita. Tapi kalau untuk sila-sila yang lainnya, apalagi untuk kekompakan di masyarakat, Desa Erlangga sudah benar-benar bagus. Saya benar-benar berterima kasih juga kepada Bapak karena telah bersedia untuk menjadi sukarelawan pada wawancara tugas kami malam ini. Pak, kalau begitu kami pamit undur diri, Pak. Terima kasih. Ya, Malam ini, Pak.